Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semangat untuk belajar. Nah, pagi hari ini bertemu dengan saya pada pelajaran IPA yang insya Allah akan membahas mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah tersebut dapat memberi berkah pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik. Nah, ketika kalian menikmati segelas teh hangat di pagi hari, pernahkah kalian berpikir ternyata kita bisa mengamati 3 jenis zat, yaitu ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Dapatkah kalian menyebutkannya? Kita menambah gula ke dalam gelas teh tersebut. Nah, tahukah kalian gula termasuk unsur, senyawa, atau campuran? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.3 yang berbunyi menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat kimia dan sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Tujuannya yaitu melalui literasi dan gambar, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi materi dengan baik. Nah, berikut merupakan peta konsepnya, bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. Nah, karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama yaitu materi. Nah, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Ketika mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati karakteristik dari benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Kemudian mengklasifikasikan benda yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Yang ketiga, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian materi tadi kan ada 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, berikut merupakan perbedaannya. Pada zat padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap, sedangkan pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Sedangkan pada zat gas yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Kalau zat padat, jarak antara partikel zat padat sangat rapi. Kalau pada zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Sedangkan pada zat gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Kemudian pada zat padat, partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair itu bergerak namun terbatas. Sedangkan pada zat gas itu bergerak sangat bebas. Kedua yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Cara pemberian lambang unsur berdasarkan Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian yang kedua, yaitu huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang ketiga, yaitu bagi unsur yang memiliki huruf yang sama ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Kemudian unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat, baik sifat fisik maupun sifat kimia. Berikut perbedaannya. Kalau logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa ya. Nah, kalau non-logam itu ada yang berwujud padat, ada yang cair, dan juga ada yang gas. Kalau logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan, sedangkan kalau non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau logam itu konduktor listrik dan juga konduktor panas, sedangkan kalau non-logam itu non-konduktor kecuali grafik. Kemudian yang ketiga yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Misalnya yaitu air. Air itu memiliki rumus H2O. Dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H2 dan oksigen O2. Nah, senyawa misalnya ya air
itu hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur itu natrium dan juga klorin. Kemudian kalau tebu itu karbon, hidrogen dan oksigen. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada pelarut, kemudian zat terlarutnya itu dimasukkan sehingga menjadi larutan. Nah, partikel zat terlarut itu tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan mana yang pelarut, mana yang zat terlarut. Kemudian larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama yaitu asam. Ciri-cirinya asam yaitu rasanya asam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Kemudian yang kedua dapat menimbulkan korosi pada logam. Yang ketiga mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, pH-nya itu di bawah 7. Kemudian dapat menghantarkan arus listrik, menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Kemudian dapat menghasilkan gas hidrogen jika bereaksi dengan logam. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan gas karbon dioksida jika bereaksi dengan logam karbonat. Contohnya yaitu asam asetat atau cuka ya, itu memiliki rumus kimia CH3COOH. Kemudian ada basa. Basa memiliki ciri rasanya pahit, bersifat kaustik atau merusak kulit, kemudian terasa licin jika terkena kulit, mengubah warna kertas lakmus menjadi biru, pH-nya itu lebih besar dari 7, dapat menghantarkan arus listrik, menghasilkan ion OH-. Nah, contohnya ada kalium hidroksida atau CaOH2. Itu terdapat pada plaster. Kemudian pada obat mah juga ada, namanya aluminium hidroksida AlOH3. Kemudian yang ketiga ada garam. Garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Hasilnya yaitu adanya garam dan air. Contohnya natrium klorida NaCl itu yaitu garam dapur. Kemudian ada indikator asam basa. Indikator itu apa sih? Indikator adalah suatu senyawa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam basa. Indikator ada dua jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami yaitu berbagai jenis tumbuhan yang digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang termasuk indikator alami yaitu ada kunyit, kemudian ada bunga mawar, kemudian kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Kemudian yang kedua ada indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai cara memisahkan campuran. Nah, untuk penugasan pada pagi hari ini silakan kalian mengerjakan LKPD yang akan saya kirim melalui grup WhatsApp seperti itu ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, untuk kehadiran nanti bisa menuliskan di grup WA seperti itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.